Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami, tugas kami yaitu mengenai bagaimana pentingnya menjaga privasi dan kemudian akan kami jabarkan contohnya. Di sini kami akan menjabarkan 10 poin dari masing-masing tersebut. Yang pertama yaitu yang termasuk privasi. Yang termasuk privasi yaitu nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email adalah informasi pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu. Kata sandi adalah informasi pribadi yang sangat sensitif dan dapat digunakan untuk mengakses akun online. Yang ketiga, riwayat penelusuran web dapat digunakan untuk melacak aktivitas online. Selanjutnya, pesan pribadi adalah komunikasi pribadi yang tidak boleh dibaca oleh orang lain. Data keuangan seperti nomor kartu kredit dan informasi akun bank dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. Data lokasi dapat digunakan untuk melacak pergerakan. Informasi kesehatan pribadi seperti riwayat medis dan hasil tes dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati kondisi kesehatan. Identitas digital dapat digunakan untuk mengakses akun online. Data tentang minat, hobi, dan preferensi pribadi dapat digunakan untuk menghasilkan konten yang dipersonalisasi untuk menargetkan dengan iklan. Karya seni atau konten yang buat untuk memiliki hak cipta dan perlindungan privasi. Nah, itulah beberapa poin yang termasuk dalam bentuk sebuah privasi. Selanjutnya itu yang tidak termasuk privasi. Nah, yang pertama itu nama dan foto profil yang secara sukarela dan tidak dianggap sebagai pelanggaran privasi. Yang kedua, informasi yang ditemukan di direktori telepon atau penyimpanan telepon atau data publik juga tidak dianggap sebagai pelanggaran privasi karena hal tersebut merupakan informasi yang sudah tersedia untuk umum. Yang selanjutnya, transaksi publik seperti pembelian atau penjualan barang atau jasa tidak dianggap sebagai pelanggaran karena informasi tersebut dapat diakses oleh publik. Yang keempat, data anonim yang telah diubah sehingga tidak dapat diidentifikasi dengan individu tertentu tidak dianggap sebagai pelanggaran privasi. Ya, selanjutnya yang kelima, data demografi secara umum seperti usia, jenis kelamin, atau lokasi tidak dianggap sebagai pelanggaran privasi karena informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tertentu. Yang keenam, agregat data yang diolah dan digabungkan secara agregat untuk tujuan analisis biasanya tidak berisi informasi pribadi atau individu sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran privasi. Yang ketujuh, informasi yang sengaja dibuat untuk publik atau publik seperti informasi yang sengaja dibuat untuk publik, seperti diposting di media sosial. Hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran privasi karena telah mengizinkan publik untuk melihatnya. Yang kedelapan, data yang dibagikan dengan persetujuan sendiri, seperti aplikasi yang meminta izin akses, tidak dianggap sebagai pelanggaran privasi karena hal tersebut telah memberikan izin pada pihak lain atau pihak pengguna untuk mengakses data tersebut. Yang kesembilan, data yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan individu tertentu sering kali tidak melanggar privasi karena hal tersebut tidak ada individu tertentu yang dapat dirugikan dengan adanya data tersebut. Yang terakhir, yang ke-10, data yang dilindungi oleh hukum, seperti data medis atau data keuangan, tidak dianggap sebagai pelanggaran privasi karena memiliki perlindungan hukum. Nah, yang barusan dijelaskan yaitu merupakan hal-hal yang tidak termasuk privasi. Mungkin sampai di sini presentasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.